Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Mubarak, yang semoga kita bersama senantiasa terus mendapatkan rahmat dari Allah, terus dikaruniai barokah oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah karuniakan istiqomah, tetap semangat ibadah, tetap semangat mencari ilmu, sampai kelak kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, matur suwun kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan setiap nikmatnya kepada kita. Dikasih kesempatan waktu luang oleh Allah, diberi kesempatan panjang umur, dalam keadaan mungkin ada teman-teman seusia kita yang Allah tidak karuniakan usia sampai hari ini. Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kepada kita taufik, hidayah, kemampuan duduk di majelis ilmu, yang mudah-mudahan semua itu Allah karuniakan pula kepada kita kemampuan untuk mensyukurinya dan kemampuan untuk menggunakan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena hati-hati, saya panjenengan sedoyo sami, apa itu? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua kenikmatan yang kita rasakan jangan sampai lupa, semuanya ada hisabnya. Semua ada apa? Hisabnya. Maka kalau mau tahu tentang harta, dikatakan oleh para ulama apa? Rumusnya dua. Rumusnya dua. Nomor satu, ini yo harta yo nikmat ya. Karena harta itu bisa menjadi kenikmatan, tapi ingat, tidak semua kenikmatan itu berupa harta. Tapi kalau rumusnya harta, para ulama menuliskan begini: halaluhu yuhasabu, halalnya dihisab. Halaluhu yuhasab. Dan hisab itu yang tidak ringan banget. Hisab itu tidak enak. Maka kita minta, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan hisab itu ada tiga. Nomor satu, saya tak tuliskan, ini kuali dari naruknya. Hisab itu ada berapa? Tiga. Hisab ada tiga. Nomor satu, bila hisabin. Bila hisabin. Panjenengan semua insya Allah termasuk masuk surga tanpa hisab. Itu yang paling atas, yang Rasulullah bersabda, ada 70.000 dari umatku yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Ukasyah angkat tangan, ya Rasul, doakan aku termasuk dari mereka. Rasulullah bilang, kamu termasuk. Yang lain lagi angkat tangan, saya doain ya Rasul termasuk. Kata Rasulullah apa? Sabaqaka biha Ukasyah, kon kedisian Ukasyah. Itulah ada hikmah di sini Bu, untuk kebaikan harus cepet-cepetan. Karena boleh jadi kesempatannya tidak terulang untuk yang kedua kali dan tidak terbagi untuk dua orang. Nomor satu, untuk urusan hisab apa? Boleh jadi ada orang yang tidak dihisab. Nomor dua, ada orang yang dihisab tapi hisabnya apa? Hisaban yasira.
Astagfirullah. Ya siro. Yasiro. Hisabnya apa? Gampang. Hisab mudah itu bagaimana? Sama Allah tidak dihisab, cuma ditanya, panjenengan disuruh ngaku. Tahu gak? Enggih ya Allah. Eling gak? Enggih ya Allah. Pas hari ini kamu pas kerja kamu melakukan ini, eling gak? Ingat ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Saya tutup di dunia, saya ampuni di akhirat. Itu namanya hisaban yasiro. Cuma apa? Arad itu mek diduduk notok, dipamerkan sama Allah dalam keadaan orang lain tidak tahu, cuma antara kita dengan Allah. Itu hisaban yasiro. Yang ketiga, hisaban syadidan, pakai shin, syadidan, atau dengan istilah yang lain banyak. Hisabnya syadid. Syadid itu apa? Watos, keras. Dan itulah yang kata Nabi Muhammad, man nukishal hisaba udzib. Orang yang hisabnya keras pasti tempatnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sementara harta itu Bu, kalau halal ya di antara tiga ini, boleh jadi memang sama Allah, ya wes wonge apik, oleh toko enggen sing apik, metune juga ke tempat yang baik, tidak dihitung. Atau oleh Allah ditanya, pernah dulu dapat duit tapi dipakai ini, ya kan? Enggak ya Allah, kenapa? Mboten enten alasan ya Allah, karena hawa nafsu ya Allah. Ya wis lah, saya tutupi. Karena apa? Orangnya tidak terang-terangan, orangnya menutupi keburukannya dengan ibadah. Nah, ada juga yang dituakoni sampai per rupiah ditanya, kurang 1 rupiah sama Allah ditanya. Nah, maka untuk urusan harta nomor 1 apa? Atau nikmat nomor 1, halalnya dihisab. Nomor 2, na'udzubillah min dzalik, wa haramuhu. Kalau ada yang haram, yu'adzabu. Atau dalam istilah yang lain, yu'aqabu. Apa yu'aqab itu? Diikop. Ikop itu apa? Hukuman. Atau yu'adzab artinya apa? Diadzab. Jadi kalau dapat nikmat, panjenengan pikir halal atau haram. Kalau halal, hati-hati, karena halal itu bakal dihisab. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Tapi kalau kroso haram, cepet-cepet ditinggal. Kalau haram cepet-cepet ditinggal. Misalkan scrolling Instagram, loh, bacanya begitu. Panjenengan doa, tak ajari bahasa Inggris nanti. Panjenengan buka Instagram, scrolling, terus ternyata ada berita tentang gosip artis. Kalau secara nafsu kepingin tahu, penasaran, kepingin ngikuti, seperti Sarwendah dapat pacar baru, kepingin ngikuti. Saya kan sering cerita, Bu, enggak usah kaget ya, kalau Ustadz harus tahu. Untuk kalau ada jamaah tanya bisa jawab. Astagfirullahaladzim. Enggak ada, bercanda aja ya. Nah, maka panjenengan tahu Bu, ini nikmat lah dieloi, dapat memuaskan hawa nafsu, kerungu berita sing panjenengan kepingin tahu. Nikmat dak? Nikmat. Tapi panjenengan tahu, tapi haram. Wes bismillah, langsung dimatikan atau dicari berita yang lain. Karena apa? Halal saja dihisab, dan hisabnya boleh jadi hisab yang berat, apalagi sampai kena sing haram. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau minta nikmat sama Allah, minta pula apa? Kemampuan untuk mensyukuri nikmat dan kemampuan untuk menggunakan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah. Alhamdulillah.
Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan ajarannya Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mubarak, tema kita hari ini surat Al-Hijr ayat 49 dan 50. Surah Al-Hijr ayat 49 dan 50. Al-Hijr surat keberapa itu? Surat ke-15 ayat yang ke 49 dan 50. Saya tulis saja ya. Wis, pokok harta ini wis umum, panjenengan ingat, halal dihisab, haram diazab. Haram dihisab, halal dihisab, haram diazab. Na'udzubillah min dzalik. Sudah. Sekarang Al-Hijr surat ke-15 ayat 49 dan 50. Surat ke-15. Tujuannya apa kita belajar ini, Bu? Dalam Islam itu ada dua kaidah. Di dalam kita berinteraksi dengan Allah di dalam ibadah dan doa. Ada berapa kaidah? Tulis dulu. Al-Hijr 49 dan 50. Ayatnya, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ini enak, sampai sini enak. Nabi, beritahukan, ibadi, kepada hambaku. Ini perintah untuk siapa? Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, beritakan. Naba itu kan bukan berita kecil. Amma yatasaalun anin naba'il azim, berita yang besar. Berarti cerita ini bukan cerita kecil. Nabi ibadi, beritakan kepada hambaku, anni, bahwasannya aku, sesungguhnya aku. Dan kalimat anni itu penegasan, Bu. Maknanya tegas. Ada penguatan di situ. Ditambahi dhamir lagi, ana, aku. Padahal anni itu cukup, ada ya-nya itu menunjukkan saya, yaitu Allah. Tapi karena Allah ingin menegaskan makna, ditambahi ana, aku. Apa sifatku, kata Allah? Al-Ghafur. Anni anal ghafurur rahim. Ghafur apa? Pengampun. Dan kata pengampun di sini, Bu, isimnya isim mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Nemen, sangat. Aku, kata Allah, beritahukan kepada hambaku. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak putus asa. Ghafur, pengampun. Ar-Rahim, gak mentolowan. Ya bahasanya apa? Penyayang, tapi artinya rahmah itu apa? Gak mentolo.
Orang tua ngelihat anaknya sakit mikir, ya Allah karuan aku sing loro timbang delok anakku loro. Pernah begitu ndak? Pernah kan? Apalagi ibu-ibu kalau anaknya panas, sumer, khawatir step, ibu sampai rela gak tidur, rela semalaman itu ngompres baduke itu, baduke anaknya, baduke ibu. Nah, itu namanya apa? Rahmah. Dan itulah sifatnya Allah, Rahim. Artinya apa? Wes talah, sudah saya ampuni dan saya tidak tega mengadab kamu. Itu ayat yang pertama. Ayat ke-49. Beritakan kepada hambaku berita yang besar wahai Nabi Muhammad, bahwasannya aku, sesungguhnya aku, ditambahi Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Di sini ada apa? Ar-Raja. Raja apa? Berharap atau harapan. Harapan atau asa. Maka tidak boleh putus asa. Ini ayat 48, 49-nya. Ada 50-nya tapi tidak berhenti sampai sini. Ini 4 berapa? 9. 50-nya apa? Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Wa anna adzabi huwal adzabul alimu. Alimu. Wa anna adzabi, ini isim anna, ini khabar anna, maka adzabu wal wa anna adzabi, dan sesungguhnya siksaanku, azabku, huwa, dia adalah, dia sini kembali kepada siapa? Azab. Lah, azab. Bahwasannya azab ini adalah azab wal azabul alim. Alim itu apa? Menyakitkan. Maka dalam bahasa Arab loro itu alam, bukan ain tapi a. Alam. Sya'urtu bi alam. Saya terasa sakit. Nah, maka kalau dibilang al azabul alim berarti azab yang sangat menyakitkan. Nah, sekarang lihat. Allah di sini, Bu, seimbang. Allah tidak hanya memberi harapan, tapi Allah juga memberikan ancaman. Karena manusia itu dikasih harapan tok lalai. Kalau cuma dikasih ancaman putus asa. Nah, maka pada ayat yang ke-50 ini namanya apa? Al-Khauf. Al-Khauf. Maka dibilang Al-Khauf war-Raja. Ada harapan dan ada rasa takut. Apa artinya khauf? Takut. Supaya apa, Bu? Kita ini tidak terlena oleh harapan, tapi kita juga diberi sesuatu yang menjadikan kita iki onok kuatire. Jujur, manusia, ayo. Manusia ini, Bu, kalau tidak ada hukuman, kira-kira kita ini kayak binatang. Sak karepe dewe. Maka dari sini kita memahami ternyata hukuman itu, ancaman hukuman dari Allah itu bentuk rahmatnya Allah supaya kita ini bisa teratur. Coba lampu merah tidak ada tilang, melanggar lampu merah bebas los. Kira-kira kalau pas lampu merah ada yang berhenti tidak? Ono. Kenapa? Karena kita itu bisa teratur. Kadang-kadang bukan faktor kesadaran, karena takut kalau nanti melanggar bakal dapat hukuman. Maka kalau hukuman itu tidak ada efek jerahnya, ya gak akan memberi pelajaran. Dihukum tapi dihukumnya dijewit tak. Des. Gak narkoba tapi hukumannya jewit. Mending balik apa ndak? Balik. Coba pakai narkoba langsung telinganya diputus, tas. Besok mau pakai lagi, kepikiran, waduh iki situ wis
Hilang. Lalu gaya mana hilang? Karuna. Maka ternyata azab Allah juga, Bu, ini bentuk apa? Rahmat. Tujuannya apa? Agar kita ini tidak sembrono. Itulah manusia. Sip. Ini 2 ayat yang mau kita bahas sekarang. Yang kita bahas pada ayat yang ke-49, raja. Harapan. Supaya kita ini punya harapan baik kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala itu dikesankan dengan kesan yang baik. Allah itu tidak menyeramkan dalam tanda kutip, Allah itu tidak menakutkan. Allah itu tidak senantiasa digambarkan dengan gambaran yang bikin orang takut. Tapi apa? Ditambahi raja. Maka sama Allah dibikin kita ini punya harapan baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sip, sekarang kita bahas Surah Al-Hijr, surat keberapa? 15, ayat 49 dan 50. Antara ampunan dan azab Allah. Sip, 49 dulu. Ayat yang ke-49, Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dan dalam ayat ini dua-duanya ada. Muttasil ya anni. Ya-nya itu dhamir muttasil yang menunjukkan sesungguhnya saya. Saya di situ siapa? Allah. Ditambahi ana, padahal seharusnya tidak perlu. Tapi ditambahi ana oleh Allah, dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, tidak nyambung dengan kalimat. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul yakin, ojo kuatir, dosamu ngono karo Gusti Allah pasti diampuni. Nah, sekarang Anda buka dalam Al-Quran di surat, sebentar, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Surah Az-Zumar ayat yang keberapa? 53. Ini ayat insya Allah panjenengan sering dengar. 53. Az-Zumar 53. Surah Az-Zumar surat yang keberapa? 39. Ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, panjenengan tulis surah Az-Zumar ayat yang ke-53 disebutkan oleh para ulama arja ayatil Quran, ayat Quran yang paling diinginkan. Jadi ayat Quran sing paling disenengi sama manusia Az-Zumar 53. Jadi ayat favorit dalam Al-Quran disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang paling nyenengke, ayat yang paling penuh harapan, ayat yang paling disenangi oleh manusia, ayat yang paling ditunggu-tunggu dari semua ayat Quran itu adalah surah Az-Zumar ayat berapa? 53. Kenapa dibilang arja ayatil Quran? Kenapa dibilang ayat Al-Quran yang paling diharapkan? Karena isinya bahwasannya ojo kuatir, semua dosa manusia pasti diampuni. Tapi ingat, ampunan itu tidak ujuk-ujuk datang. Ampunan itu ada sebab datangnya ampunan. Nah, nanti kita bahas. Tunggu dulu, kita baca dulu. Az-Zumar berapa? 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a
Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, qul, katakan, ini kata perintah untuk Nabi Muhammad. Biasanya kalimat qul ini Bu ada pembukaannya, tidak langsung ke makna ayatnya, tapi kali ini langsung. Tujuannya apa? Agar orang yang diberi berita gembira dengan Az-Zumar 53 dalam ayat ini cek gak kesuwen ngenteni, gak kakean muqaddimah, langsung pada inti. Karena apa? Allah ingin memberikan berita gembira itu secara langsung, tidak pakai apa ya, sesuatu yang sing ruwet-ruwet gitu loh. Maka Allah langsung bilang qul. Kenapa? Gak berbelit-belit, to the point. Qul, katakan, wes, langsung katakan. Apa itu? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Disebut sama Allah, wahai hamba-hambaku. Dan panjenengan lihat Bu, ini penafsiran Al-Hijr 49, ditafsirkan dengan surah Az-Zumar 53. Allah panggil wahai hamba-hambaku untuk Izul, Haidar, Aril, Ardi, Farid. Sing nom-nom ini hati-hati. Karena kalau yang sepuh-sepuh insya Allah mulai tenang. Yang muda-muda ini dalam keadaan mereka 1, 2, 3, 4, 5 itu Bu, 6 duwe akeh. Kontrol kurang. Lu iya, lu anak 5 ini Bu. 6 duwe akeh, kontrol kurang. Bukan cuma kurang, gak enek kontrolnya jangan-jangan ini. Nah, maka kudu dicekeli. Panjenengan kalau kelihatan mereka berlima di mana-mana Bu, foton, jret, kirim ke saya. Ustadz, lah kok di musola? Oh bagus lah di musola. Kalau foto-foto pas di musola jangan kirim, ngebak-ngebak memori ya. Kalau pas ketemu mereka berlima di tempat-tempat sing ketok mengkhawatirkan, kirim ke saya. Langsung tak blokir rekeningnya. Masa saya ngirim uang dibuat main-main gak kena? Duit sopo katanya mereka. Sudah. Maka panjenengan lihat, yang Allah Ta'ala panggil dengan kalimat hamba-hambaku di situ siapa? Bukan kalimat itu Allah peruntukkan bagi mereka yang aktif di masjid, aktif di majelis taklim, yang aktif untuk datang puasa Senin Kemis. Enggak. Tapi ternyata orang dibikin kaget. Ternyata Allah memanggil wahai hamba-hambaku. Ini panggilan paling keren sealam raya. Apa panggilan paling keren? Wahai hambaku. Karena kita ini nama kita Bu dinisbatkan kepada Allah. Dinisbatkan itu artinya disandarkan. Jadi nama kita hamba, kalau disandarkan kepada dunia, hamba dunia, baik atau buruk? Buruk. Dinisbatkan pada jabatan, hamba jabatan, baik atau buruk? Buruk. Nisbat apapun di balik kata hamba itu semuanya jelek. Hamba makanan, hamba perempuan, hamba harta, hamba jabatan, hamba ketenaran, hamba apa lagi? Yes, hamba sahaya. Semuanya jelek. Tapi ketika kalimat hamba itu disandarkan kepada nama Allah menjadi apa? Abdullah, hamba Allah. Maka dari awalnya selain Allah jelek, ketika disandarkan kepada Allah menjadi baik. Berarti kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kunya di situ siapa? Berarti panggilan ini panggilan mulia atau panggilan menghina? Mulia. Ternyata sekarang lihat pelan-pelan, panggilan mulia ini Bu pantasnya untuk ahli ibadah atau ahli maksiat? Kalau ngomong aslinya kan, ternyata di dalam ayat ini Allah gunakan untuk ahli maksiat. Menunjukkan apa Bu? Wong maksiat gak mesti elek. Pertanyaannya, Ustadz, ya apa sih maksiat kok gak elek? Tunggu dulu, lihat hadisnya. Kullu bani adama khotta'un,
Setiap manusia pasti melakukan salah. Berhenti sampai situ hadisnya? Enggak. Lanjutannya apa? Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, wa khairul khatta'ina. Siapa sebaik-baiknya orang yang bersalah? At-tawwabun. Mereka yang mau tobat. Berarti Bu, dalam Islam ini saking indahnya Allah Subhanahu wa taala membikin syariat, sampai orang yang salah itu peluang untuk jadi manusia terbaik. Dengan syarat orang yang bersalah itu gelem tobat. Dengan syarat orang yang bersalah tersebut mau tapi tobat juga maksudnya macam-macam. Ono tobat sambel tomat, sambal terasi apa sambal tomat? Kalau saya kok seneng sambal mentah ya. Sambal mentah itu masih titik dikorek tok di layah itu. Tempenya pas tempe Malang sing enak, sego. Beliau soalnya puasa ini. Kalau saya enggak apa-apa, saya barusan makan sop kambing itu tadi. Kambing apa sapi tadi ya di Baitur? Sapi itu ya? Sapi. Apa? Makan juga? Enggak puasa? Astagfirullahaladzim, Muharram loh ini. Ini bulan terbaik untuk puasa setelah Ramadan. Jadi tidak ada puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan kecuali puasa pada bulan Muharram. Enggak poso. Saya kan musafir. Golek alasan ya. Masya Allah. Nah, minimal nanti jangan lupa tanggal 9 dan 10 ya. Tasu'a dan Asyura. Itu puasa besar sekali. Ada 2 puasa sunnah yang oleh para sahabat tidak pernah ditinggal. Padahal hukumnya sunnah. Ada 2. Nomor 1 Arafah, nomor 2 Asyura. Itu 2 puasa besar, walaupun hukumnya sunnah, tapi para sahabat Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan anak mereka yang masih kecil, yang sholat pun belum wajib, itu diiming-iming sama bapak ibunya. Kalau mau puasa, nanti buka puasanya boleh milih apa. Kalau mau puasa, nanti buka puasanya tak kasih hadiah. Tujuannya apa? Membiasakan mereka dengan ibadah-ibadah yang keren. Oh sesuk wis telat, ya lek sik urip. Bu, jilbab hijau, kuning, masya Allah kuning. Sesuk wis telat. Hari ini. Kenapa sesuk kok telat? Iya kalau sesuknya datang kita masih ada. Kalau sesuknya datang kita sudah, mudah-mudahan panjang umur semua ya. Tapi panjang umur dalam taat kepada Allah. Sip, kita lanjutkan. Maka kalimat ya ibadi wahai hambaku itu disandarkan kepada Allah normalnya untuk ahli ibadah. Tapi ternyata di dalam ayat ini Allah berikan untuk mereka yang maksiat tidak sekedar maksiat. Maksiatnya apa? Lihat. Alladzina asrafu ala anfusihim. Maksiatnya sudah keterlaluan. Kalau bahasa kita kebangetan, melampaui batas. Kalimat melampaui batas itu Bu, panjenengan bisa bayangkan kan? Misalkan ono wong, misalkan ya, naudzubillah Netanyahu, itu bukan keterlaluan lagi, itu kafir, entek-entekan rokok itu kalau tidak tobat itu. Nah, misalkan ada orang membunuh Bu, ini membunuh, bukan sekedar bunuh. Sebelumnya dibunuh, dipreteli dulu jarinya. Kalau orang kan setelah dibunuh, mutilasi namanya. Mutilasi apa amputasi? Oh, mirip-mirip kan, bodoh-bodoh diketok ya kan? Tapi kalau mutilasi kan bagian-bagian. Itu dipotongi, kukunya ditarik dulu. Terus bulu kumisnya dicabut itu. Untung tidak punya kumis. Subhanallah, kemarin kok pas tidak punya kumis dulu.
Kemudian telinganya Bu digunting dikit-dikit. Lidahnya dicucui pakai jarum. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Kok cerita cok keri ya. Sudah. Pokoknya intinya disiksa bisa-bisaan, baru setelah itu dibunuh. Dan bukan cuma satu orang. Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, ratusan ribu digituin sama dia. Dan ternyata maksiatnya dia bukan cuma itu. Dia juga main perempuan sampai jumlah yang tidak terhitung. Dia juga minum minuman keras dalam waktu yang tidak sedikit, tidak pendek. Dia juga mencuri harta yang pokok ente-entean, semua maksiat dia lakukan. Anda lihat orang seperti itu, Allah bilang apa? Hambaku. Tujuannya apa Bu? Supaya ini loh, bahwasannya Allah itu pengampun dan penyayang. Allah itu pengampun dan Allah maha tidak tega kepada hambanya. Tahu cerita seorang ibu kehilangan anak, anaknya ketemu dicium, dirangkul, disayang. Rasul tanya, kira-kira ibu yang anaknya hilang terus anaknya ketemu diciumin, berani ndak ngelemparin anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, ya ndak mungkin ya Rasul, wong anaknya hilang saja dicariin. Terus kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada kalian dibanding melebihi sayangnya ibu itu kepada anak. Itu loh makna rahim, gak mentolo sama kita itu Allah itu. Nah sudah, kita lanjutkan Az-Zumar 53. Siapa yang Allah panggil dengan kalimat wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang yang telah melampaui batas di dalam perbuatan dosa. Kalau kita ini nun sewu nggih, bukan untuk meremehkan dosa. Yo mungkin pernah lah berdosa, tapi yo gak nemen-nemen lah. Kita ini kan si ono wedine lah ya. Wedine macam-macam, boleh jadi wedi akhirat, wedi Allah, boleh jadi wedi konangan, boleh jadi wedi hukuman. Loh, normal, iya benda. Itu kalau kita ini masih lumayan lah insya Allah, saya ono remeh. Tapi yang di dalam ayat ini, orang yang maksiat tidak ada batasnya. Terus Allah bilang untuk dia apa? La taqanatu, kunut, pakai to, kunut, itu artinya berputus asa. Sekarang lihat, kenapa Allah bilang mereka yang telah banyak dosanya, melampaui batas di dalam dosa, kok Allah bilang tidak boleh putus asa? Kenapa? Karena rahmat Allah besar mengalahkan murkanya. Karena apa lagi? Ampunannya Allah maha luas, maha besar. Apalagi? Rahman Rahim. Apalagi? Panjenengan buka. Sebentar, saya tunggu dulu. Saya bukan Ustaz Adi Hidayat ini. Masya Allah. Anda buka dalam surah Yusuf ayat 87. Surah Yusuf ayat berapa? 87. Surah 12 ayat 87. Saya baru kali ini loh ceramah tak jelas no kabeh ayat tidak suratnya itu, Masya Allah. Saya biasa tidak begitu, saya biasa secara umum saja. Begini, pada bagian akhirnya surat Yusuf ayat 87. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari ampunan, rahmat, kasih sayang, kebaikannya Allah kecuali siapa? Orang kafir. Maka selama kita ini masih Islam, tidak murtad, tidak kafir, na'udzubillah min dzalik, maka kita tidak boleh putus asa. Itulah maka dalam Az-Zumar 53 Allah bilang apa? La taqanatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat
Allah. Nomor satu, kenapa tidak boleh putus asa? Rahmatnya Allah itu luas. Nomor dua, ampunannya Allah juga luas. Nomor tiga, karena dalam surah Yusuf ayat 87 dibilang tidak boleh putus asa kecuali orang kafir. Berarti kalau kita kafir, na'udzubillah, baru putus asa. Selama kita masih iman, wafat dalam keadaan tetap Islam, maka tidak boleh putus asa. Kenapa begitu? Karena orang selama masih Islam pasti masuk surga. Walaupun terkadang waktu masuk surganya satu dengan yang lain belum tentu sama. Ada yang mungkin sebagian disucikan di dalam api neraka terlebih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang kemudian cuma ditakut-takuti masuk tapi tidak jadi. Ada yang kemudian seperti panjenengan ini yang langsung surga. Pantas apa enggak? Ini yakin apa GR? Yakin ya? Allahumma amin. Allah sesuai dengan prasangka seorang hamba. Tunggu dulu, nanti pembahasan ayat 50-nya ini. Ya, sabar dulu. Sudah. Kenapa tidak boleh putus asa? Yang keempat, karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Balik kepada surat apa tadi? Az-Zumar 53. Nomor satu, kenapa tidak boleh putus asa? Rahmat Allah itu luas. Nomor dua, kenapa tidak boleh putus asa? Ampunan Allah juga luas. Nomor tiga, kenapa tidak boleh putus asa? Karena yang boleh putus asa hanya orang kafir. Yang keempat, karena semua dosa oleh Allah diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi ingat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hanya satu dosa yang oleh Allah tidak diampuni. Orang yang wafat belum tobat dari kesyirikan yang pernah dia lakukan, berarti orang yang wafat dalam keadaan musyrik. Tapi kalau orang yang syirik kemudian tobat, tobatnya tobat nasuha, diampuni sama Allah. Maka hati-hati Bu. Saya punya pengajian seperti panjenengan ini di Pari, di daerah Badas. Sebenarnya sudah tidak masuk Pari, sudah beda kecamatan, cuma orang bilangnya Pari, arah ke Jombang. Jadi Pari bagian utara. Sepuh-sepuh gitu, sepuh-sepuh. Dan ngajinya Bu abot, kitab tauhid. Dan subhanallah, mesti setiap selesai pengajian, karena saya itu nganggep beliau-beliau itu sudah seperti ya orang tua saya, ya kayak mbah uti saya. Dan orangnya tulus-tulus, wong deso-deso itu Bu, Masya Allah Bu. Sudah, maka setiap selesai pengajian mesti saya ingetin, Mbah Uti, Mbah Kung, diemut-emut nggih. Siapa tahu zaman panjenengan enom rumiyin, panjenengan nate ngelampai syirik. Ini bahasa Spanyol ini. Kalau tidak ngerti bahasa Spanyol, bingung Anda ini. Siapa tahu di pas muda dahulu Anda pernah melakukan dosa syirik. Maka tidak ada salahnya boten kelentu kalau panjenengan itu baleni tobat. Disebut aja, ya Allah tobat, mungkin ada syirik yang pernah saya lakukan yang saya tidak tahu, yang saya lupa, yang saya lalai, saya bertobat dari semua itu. Karena apa? Kita ngeman Bu, kalau sampai wafatnya masih bawa dosa syirik, na'udzubillah min dzalik, sama Allah tidak akan pernah diampuni. Sip. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya dia yaitu Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Sama seperti Al-Hijr 49. Sip. Berarti sekarang Bu, ada satu hadis lagi saya tambahkan, bahwasannya Allah itu pengampunnya luar biasa. Ini pernah saya sampaikan di sini juga, saya masih ingat. Anda buka nanti di rumah sebagai melengkapi tema, melengkapi materi,
hadis Arba'in Nawawi nomor 42. Itu pojok bagian kanan sebelah atas. Didengar ketawa beliau, ente siapa katanya. Hadis Arba'in Nawawi nomor berapa? 42. Atau gampang ibu, hadis yang paling terakhir dari kitab Arba'in Nawawi. Di sana ada satu hadis qudsi. Ada satu hadis qudsi. Di mana pada hadis qudsi itu Allah Ta'ala berfirman, disebutkan oleh Nabi Muhammad, ya bena Adam, wahai sekalian manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama kalian mau berdoa, dungo, panjenengan pernah berdoa enggak? Rutin. Dan selama kalian mau berharap kepadaku, berharap ampunan, berharap rahmat, berharap petunjuk dari Allah, pernah? Ya rutin. Ihdinas siratal mustaqim itu berharap kepada Allah, ya enggak? Apa kata Allah Ta'ala untuk mereka yang tidak putus berdoa? Apa kata Allah Ta'ala untuk mereka yang tidak putus memohon kepada Allah? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku ampuni semua dosamu dan aku yaitu Allah gak ngereken masih dosamu gede, masih dosamu akeh. Coba ditambahi lagi sama Allah, ya bena Adam, wahai sekalian manusia, ya bena Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai, kalau dosamu seluas langit, thumma astaghfartani, kemudian kalian istighfar satu kali tok, astaghfirullahal azim, apa Allah janjikan untuk kita? Ghafartu laki, dosa seluas langit tadi langsung seketika habis. Coba, tidak cukup, ditambahi lagi sama Allah, ya bena Adam, wahai sekalian manusia, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya, kalau kalian wafat dosa kalian seluas dan seberat bumi. Tadi langit, sekarang bumi. Tsumma laqitani lam tusyrik bi syai'a, kemudian ketika kalian wafat kalian tidak pernah syirik. Tidak pernah apa? Syirik. Apa yang Allah janjikan untuk kita? Ataituka biqurabiha maghfiratan, aku yaitu Allah yang datang kepada kalian, nyambut kedatangan kalian dengan seluas bumi sebagai ampunan. Al-Hijr berapa? 49. Penting sekali berita bahwa Allah itu pengampun, itu penting supaya kita tidak kehilangan rasa harap kepada Allah. Penutup ayat 49. Nabi Muhammad bersabda, kullu ummati mu'afan, semua umatku oleh Allah dosanya dimaafkan. Bukan diampuni loh, dimaafkan. Kalau diampuni itu dosanya tercatat, hukumannya dihilangkan. Tapi dosanya masih apa? Tercatat. Tapi hukumannya dihilangkan. Itu ampunan. Sementara hadis ini bukan berbicara ampunan tapi dimaafkan. Apa arti dimaafkan? Dosanya dihapus, hukumannya dihilangkan. Jadi nanti panjenengan nerima catatan amal di hari kiamat, pada kolom dosa nihil. Ya belum tentu. Ya tapi husnudzon ya, alhamdulillah. Pas di kolom dosa, ini kolom pahala, puasa Daud, tahajud 1000 rakaat tiap malam, sedekah 2 triliun setiap bulan, baca Quran, khatam sehari 60 kali, Masya Allah. Jadi amalnya gede-gede kabeh pada kolom amal.
Pas dibuka kolom dosa, ini coba akuntan gitu wis gak seimbang, plus debit dan kredit ini. Pas masuk kolom dosa, loh kok gak ono plus? Padahal tahu ngerasani Ustadz Rifki biyen. Walah. Ternyata keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kullu ummati mu'afan, semua umatku sama Allah diampuni, dimaafkan, illa kecuali al-mujahirun. Siapa mujahirun? Bukan muhajirun. Ada orang salah baca, astagfirullahaladzim, dan salah bacanya waktu khutbah Jumat, dan dia tidak ngerti lek salah baca karena cuma baca teks, tidak bisa bahasa Arab. Tapi ya sudahlah, kita maklumi ya, mudah-mudahan sama Allah dimaafkan dan semua aib kita sama Allah ditutup, amin. Dia begini, semua umat Nabi Muhammad diampuni sesuai dengan hadis yang Nabi Muhammad sebutkan. Wah, ntar mana emang gebu-gebu, saya kalah kereng. Kullu ummati mu'afan illal muhajirun. Muhajirun. Semua umatku sama Allah diampuni kecuali orang yang terang-terangan. Walah, mujahirun Pak, bukan muhajirun. Memang ya beda titik memang. Cuma ini secara makna, waduh, wis kadung bawanter ngono, amplope gak dilongi mbek panitiane, masya Allah. Amplope kira-kira ya pancet itu. Lah kalau kecuali muhajirun, berarti orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak diampuni sama Allah, termasuk Nabi. Waduh, tapi kan itu kan sabqul lisan, keprocut, bukan niatannya salah ya. Perkara-perkara seperti itu gak usah dibesar-besarkan ya. Cuma kalau buat cerita sekedar, bukan apa? Menstrea itu apa? Waduh, ini bahasa baru lagi nih. Jadi selama perbuatannya tidak Honda Astrea, tidak menstrea, harusnya bebas. Nah, kalau kecelakaan kan nggak ada niat itu. Tapi beda-beda pasal ya. Tapi mudah-mudahan selamat semua lah ya. Mudah-mudahan selamat semua. Amin. Nah, ini ilmu-ilmu yang perlu kita tahu ini, biar apa? Gak dipermainkan hukum kan? Sudah, lanjut. Maka kata Nabi Muhammad, semua umatku dimaafkan sama Allah. Al-Hijr 49. Kecuali satu orang. Selain tadi syirik, selain hubungan dengan manusia yang orangnya belum mengikhlaskan atau memaafkan, tambah satu lagi. Apa itu? Al-Mujahirun. Mujahirun itu orang yang berbuat dosa terang-terangan. Terang-terangan itu apa? Bermaksiat yang orang lain seharusnya malu, dia malah ditunjukkan, diposting. Bray, ada klub malam baru nih, barangnya keren-keren. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus ditunjukkan di sana dia sedang ngerangkul rudalnya Iran. Wajah, dia sedang ngerangkul apa? Perempuan yang mendampingi, na'udzubillah. Atau terang-terangan itu apa? Disebutkan oleh Nabi Muhammad, orang yang tadi malam bermaksiat atau kapanpun waktunya, kemudian setelah waktunya lewat, oleh Allah ditutup, tidak ada orang tahu. Ternyata dia sendiri yang cerita, tadi malam racikannya pas, keluaknya, daun salamnya, lah kok rawon. Misalkan maaf misalkan orang kan biasa kalau minum kemasuk bar itu kan ada, bir itu nggak cuma sebotol Bu, artinya ada racikan. Itu yang ngeracik itu namanya bartender. Yang kalau ngocok itu kadang-kadang sampai dilempar, kadang-kadang pakai api. Pernah lihat? Atau pernah nyoba? Atau Anda pelakunya? Loh, kok tahu? Ya YouTube. Saya punya teman di Kalimantan Selatan, DJ terkenal Kalimantan Selatan. Ganteng, putih, gede dukur, pinter, soge. Allah kasih hidayah tobat. Nah, banyaklah dapat cerita dari beliau itu, ya termasuk yang lempar
ada yang dilempar merusut ya tahu jadi. Ya namanya orang sepandai-pandai tupai melompat. Nah sudah kita lanjutkan, tidak usah panjang-panjang. Nah maka ibu-ibu sekalian, orang yang terang-terangan itu apa? Orang yang oleh Allah dosanya ditutup, dia sendiri yang apa? Cerita. Ustadz bagaimana kalau persaksian? Yaitu beda cerita. Misalkan ada orang yang tobat, kemudian untuk sharing pengalaman, ojo koyo aku, engkau sampean bakal getun, terus cerita, boleh apa enggak? Ya boleh, karena apa? Niatannya untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak terjatuh pada dosa yang sama. Sip. Sekarang berarti ayat 49 selesai. Ini roja, harapan. Seneng kan? Tapi hati-hati, ayatnya ndak berhenti sampai di situ. Ayat ini Bu, ndak boleh berhenti di sini kalau membaca Quran. Harus lanjut sampai ayat yang berapa? 50. Dan ini masih masuk pada perintah menyampaikan nabi ibadi. Jadi perintahnya Allah, beritakan kepada hambaku wahai Nabi Muhammad. Ternyata beritakan ini, beritanya bukan cuma 49, tapi berita pula pada ayat 50. Apa berita pada ayat 50? Mudah-mudahan kita tidak kena yang ini ya. Mudah-mudahan kita dapat yang 49-nya. Amin ya rabbal alamin. Apa ayat yang ke-50-nya? Wa anna adzabi. Aslinya kalau tidak ada mahdzuf, itu Bu, kalau belajar Quran itu ya harus tahu tafsir. Aslinya nabi ibadi anna adzabi. Jadi wawunya ini Bu kembali kepada sini. Dan ini dan, kan ada dannya kan? Dan ini untuk menyamakan berita dengan ayat 49. Ayat 49-nya nabi ibadi, beritakan kepada hambaku. Nah maka ayat 50-nya aslinya kalau tidak pakai wawu, nabi ibadi anna azabi huwal azabul alim. Beritakan kepada hambaku bahwasannya azabku azab yang sangat pedih. Nah sekarang kita bicara azab. Kemarin Bu, ada yang sedang viral, bukan spiral apa jenengan? Viral, ada yang sedang viral, yaitu orang-orang yang memanfaatkan teknologi AI. Apa itu? Hari pertama di api neraka, cek. Jadi orang itu seakan-akan dia sedang oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Terus dia ingin mendeskripsikan keadaan dia di neraka itu. Maka dia bikin video, backgroundnya neraka, dia tenggelam setengah badan, di belakangnya orang yang disiksa dan penuh dengan api. Terus dia megang kamera. Hai guys, hari pertama dalam api neraka, cek. Ini kalau dia membuat itu dalam keadaan sadar, dengan niatan mempermainkan syariat, apalagi mempermainkan azab Allah, panjenengan buka dalam Quran. Hukumnya orang itu seperti apa? Anda buka. Anda buka dalam surah At-Taubah ayat 66. Surah At-Taubah surat ke-69. Juz surat 9 ayat yang ke-66. Anda lihat itu. Na'udzubillah. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-66. Itu kalau Anda buka atasnya, itu tentang siapa? Tentang orang yang mempermainkan Allah, mempermainkan Rasul, dan mempermainkan syariat atau agama Islam. Termasuk itu tadi, hari pertama dalam api neraka, cek. Lo entel neraka gak iso ngonten. Lo masuk neraka ngonten. Jangan lupa share, like, share, and subscribe ya guys, and comment.
dan tekan tombol lonceng agar setiap ada yang baru dari kami Anda mendapatkan pemberitahuannya. Cek neraka. Lu dek neraka kok ngonten. Lu Anda loro kate mati gak mikir dunya wisan lali dunya. Lah kok kate gawe guyon pakai napi neraka. Anda cek At-Taubah 66 surat 9 ayat 66. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan mengenai orang yang mengolok-olok agama Allah, terus mereka itu kalau ditanya kenapa begitu, dia bilang apa? Oh ini kan guyon saja, ente iki guyone kurang cetha, duline kurang adoh, kopine kurang kental, apalagi bahasanya biasanya. Itu kan bercanda. Coba. Dan itu disebutkan sama Allah dalam Quran. Kalau kalian desak mereka, kenapa menjadikan itu sebagai bahan candaan? Mereka bilang, alah gak usah kaku-kaku nemen. Wong mek guyon ae lho. Sampean terlalu fanatik Wahabi sampean iki. Apalagi sekarang ada istilah Wahabi lingkungan. Wahabi lingkungan itu orang yang memprotes tambang di Raja Ampat itu loh. Itu katanya disebutnya Wahabi lingkungan, orang yang intoleran. Iya katanya Al-Mukarram Ulil Absor Abdallah, satu alma mater ya sama saya. Ya Allah, iya, sak kampus sama saya. Selamat saya tidak pernah ketemu sama dia, karena memang dia jauh lebih tua dibanding saya. Saya sekarang 27, dia itu kira-kira berapa? Kenapa Bu ya? Saya kalau memudahkan diri kok Anda itu ngenyek gak wene itu. Tolong yang nyeneng no gitu loh Bu. Percaya, iya nggih, jarno cek seneng gitu loh. Sudah. Apa Allah katakan? Untuk orang yang memperolok agama Allah, maka orang yang mempermainkan neraka tadi, termasuk video yang sedang viral pakai AI tadi, itu Allah bilang la ta'tadhiru. Nggak usah kamu minta maaf. Jangan minta maaf. Kenapa ya Allah mereka tidak boleh minta maaf? Qad kafartum ba'da imanikum. Karena kalian telah dihukumi kafir setelah keimanan kalian sebelumnya. Maksudnya apa? Memperolok agama Allah itu jatuh kafir. Kalau dalam syariat Bu, itu diminta tobat sampai 3 kali. Pertamanya gini, kalau dalam ini kalau hukum Islam dipakai ya, orang itu dimasukkan penjara isolasi. Karena khawatir dia seperti itu terpengaruh oleh pemikiran luar. Maka diisolasi dulu, cek gak terpengaruh dengan pemikiran jelek. Terus didatangkan seorang ulama, seorang alim untuk memberikan kesadaran sama dia. Kamu ngerti enggak apa yang kamu lakukan itu dosa besar? Kamu ngerti enggak menghina agama Allah, menghina syariat Allah? Kamu ngerti enggak hukumannya apa? Kamu kalau enggak tobat bakal dibunuh. Kalau orangnya tobat, selesai. Kalau enggak mau, diulang sampai hari kedua. Atau diulang untuk kedua kalinya. Setelah beberapa waktu disimpan dulu, diulang lagi, dikandani, dinasehati, disadarkan. 2 kali tidak mau, 3 kali. Lah kok setelah yang ketiga tetap kekeh bahwa yang dia lakukan tidak salah, niate mek guyon, ngilokno wong liya kaku eram koyok kanebo garing. Anda pernah nyoba kanebo kering? Kanebo di rumah itu Bu, coba Bu, diperes terus diangin-anginkan. Nanti kalau kering kayak apa? Keripik tempe. Tapi kayak bisa dipangan mek ngono tok lho. Sudah, maka orangnya dihukum apa? Dipancung. Diapain? Tujuannya apa? Biar menjadi pelajaran untuk orang lain. Cek supaya yang lain tidak ketularan. Sekarang ketika ada pembiaran, lihat, akhirnya yang ngikutin banyak apa enggak? Banyak. Stand up comedy, tahu stand up comedy itu? Komika itu. Pertama dulu awal-awal yang menghujat agama Islam, habis digiling sama netizen. Dilaporkan ke polisi, masuk. Setelah mulai ada pembiaran, sekarang kesannya apa? Semuanya maliwani.
Agama Islam dipakai bahan olokan, jilbab dipakai bahan olokan, jilbab dibilang karung goni. Perempuan sudah dikasih rambut cantik, dikasih wajah cantik, dikasih tubuh cantik, kenapa kok ditutupi pakai goni? Loh, coba bayangin. Sampai ada yang mengatakan katanya konde lebih bagus dibanding jilbab. Karena apa? Ada pembiaran. Nah sudah, sekarang Allah bilang qad kafartum ba'da imanikum. Itu hukum untuk mereka yang memperolok agama Allah. Nah kemudian Bu, pada ayat yang ke-50, beritakan kepada mereka bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih. Sekarang hati-hati, begini, azab Allah itu disebutkan di dalam hadis. Kalau ada orang di dunia ini, an'amu ahlil ardi, penghuni bumi sing uripe paling penak, siapa? Angkat tangan. Siapa? Raja, boleh jadi. Ardi, ngawur. Masa Haidar, penak kok kuru. Penak ya lemu, penak kok kuru kok tersiksa nurip mudar. Senang teman-temannya, karena yang lain sudah kena semua. Yang ini pemain baru ini, newbie. Harus di ospek dulu, kurang. Gosek pelan-pelan. Tidak boleh bully orang. Ini Aril ya, astagfirullah. Aril itu Bu, pernah kualat Bu. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Mau live di Ndau. Waktu itu kajiannya Ustadz, astagfirullahaladzim, bukan, lupa lah saya. Pokok Ustadz tamu lah. Sudah tiba-tiba bibirnya menceng. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan. Teman-temannya Bu ndak panik, malah digawe guyon. Loh, wes selek tambah. Astagfirullah. Ternyata dibawa ke dokter, kata dokternya apa? Angin, ya. Apa namanya? Bukan stroke. Jadi bel palsi. Jadi ada sarafnya di sini, otot saraf di sini yang kemudian lek kena adem, kena angin itu melungsret. Karena yang di sebelah sini melungsret, yang sini ketarik, crack. Nah maka sekarang kalau teman-temannya tidak suka sama dia, gampang. Kayak ono AC sing banter ae, mungsret maneh. Jadi pokoknya kademen mungsret, kademen mungsret, kademen mungsret. Nah, astagfirullahaladzim. Sudah. Mudah-mudahan sehat Aril ya. Mudah-mudahan sembuh, gak kumat-kumat lagi. Amin. Sudah. Maka Bu, azabnya Allah ini kata Rasulullah bah, yu'ta bi'an'ami ahlil ardi. Allah datangkan orang yang di dunia uripe paling nikmat. Tidak pernah sakit, tidak pernah sedih, tidak pernah susah, tidak pernah lapar, tidak pernah, pokok uripe mulai lahir procot sampai wafat nikmat gak tahu kurang. Dipanggil sama Allah, selama dicelupkan ke neraka, fayu'ta fi jahannama. Ternyata apa? Masuk nerakanya Bu, bukan 1 jam, bukan 1 hari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. 1 kali celupan, plung, tuk, dicelup, celup, langsung diangkat. Terus orang tadi sama Allah dipanggil, Mas Rinio, kok Mas ya? Biasanya perempuan yang model begini. Mbak Rinio. Kalau laki-laki baik-baik. Panggil Mbak Rini. Panggil dia. Allah tanya, pernah ngerasain nikmat apa tidak? Pernah merasa nikmat atau tidak? Padahal sepanjang hidup ketika dia di dunia gak pernah susah, nikmat tok. Sekali celup di neraka Allah tanya, pernah nikmat? Belas ya Allah, gak tahu keroson nikmat belas. Loh, di dunia kan nikmat kes ilang kabeh rasane ya Allah, ndak kerasa blas, bekase gak enek, rasane gak enek. Yang tersisa sekarang rasa sakit dengan 1 celupan di dalam api. Itu azabnya Allah. Dan hati-hatinya apa? Azab Allah itu boleh jadi datang bukan dari perkara besar, bukan dari perkara besar. Contoh perkara kecil.
atau yang dianggap kecil. Ada penghuni kubur yang ketika Nabi Muhammad lewat, Nabi Muhammad motong pelepah kurma menjadi dua. Satu ditancepin di kuburan yang satu, satu ditancepin di kuburan yang satunya. Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani. Dua penghuni kubur ini oleh Allah sedang diazab, sedang disiksa, dan siksaannya mengerikan. Terus Rasulullah mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka tidak diazab karena sesuatu yang dianggap besar. Artinya sesuatu yang dianggap apa? Kecil. Yang nomor satu, yamshi bainan nas bin namimah. Kemanapun dia pergi, lisannya adu-adu, adu sana, adu sini, mindah omongannya sana untuk ngerusak sini, mindah omongannya sini untuk ngerusak sana. Maka ibu-ibu jangan jadi dua-duanya. Jangan jadi tukang adu-adu dan jangan jadi korban adu-adu. Tidak, jangan dua-duanya. Kenapa? Kalau Anda pelakunya, oh yo celaka sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Anda korbannya, yo bodoh sekali. Dan itu pernah kejadian sama kami. Saya ini dan teman-teman itu alhamdulillah, Bu. Bukan berarti gak tahu tukaran. Yo gelek jenenge. Saya sama teman-teman di SDU itu saumuran. Cuma menangnya saya ustadz gitu loh, mereka bukan. Jadi rotok menang didik gitu loh. Umur kami sama, saumuran. Nah kalau Star Nur ini adik kelas wisan. Hitungannya anak ini Star Nur ini. Saumuran, ya antara 36 sampai 40 itu umur kami. Saumuran. Nah makanya gelek eker-ekeran. Suatu hari, Bu, ndak ada angin, ndak ada hujan, ada setan adu-adunya muncul. Omongan satu dipindah ke yang satunya, omongan satunya dipindah ke yang satunya. Kok pas hati lagi lalai dari Allah, kene ngamuk, keluar dari grup, keluar dari yayasan. Saya pikir, wah mesti orang yang salah ini. Nah, harus segera diselesaikan. Kita telusuri, ketemu ada tumonya. Nah ini tumo ini ternyata mindah omongan. Nah maka supaya tidak terulang, tumo nih kudu di gites. Nah kenapa begitu? Karena korbannya, Bu, kalau sampai kena itu parah. Suami istri bisa cerai. Gini apa mboten? Orang tua dengan anak bisa saling tidak akur, tidak saling menyapa. Bos dengan bawahan bisa rusak, tetangga dengan tetangganya bisa rusak, apalagi guru dengan muridnya bisa pisah. Nah maka kata Rasulullah, orang ini oleh Allah diazab nomor satu karena senengane adu-adu, namimah. Namimah itu bahasa Islamnya adu domba. Kok kualik ya? Bahasa Islamnya namimah, bahasa Indonesianya adu domba. Jangan jadi dan jangan mau diadu domba. Nomor dua, orang yang setiap dia pipis, pipisnya ndak bersih. Ibu-ibu hati-hati. Laki-laki juga hati-hati. Pipis ini, maaf ya, percikan air pipis kita itu belum tentu terasa. Kecipratan itu kadang-kadang orang yang cipratane keroso, ada yang kecipratannya tidak terasa. Khawatir kalau itu dinilai sama Allah lalai, sholatnya ndak sah. Dan itu bisa menjadikan azab di alam kubur. Nah sudah, maka Rasulullah bersabda ada dua orang yang oleh Allah disiksa. Ini siksaannya berat. Yang satu karena namimah, berarti artinya apa? Terkadang yang mendatangkan azab ini, Bu, sesuatu yang tidak kita bayangkan. Contoh yang lain, tadi namimah sama pipisnya tidak bersih. Yang kedua, perempuan miara kucing. Tahu kan? Kucingnya dikurung, tidak diberi makan, tidak juga dilepas untuk cari makan sendiri. Sampai kucingnya apa? Mati. Tapi ingat, ini tidak serta-merta setiap punya piaraan mati mesti mlebu neraka ya ndak. Tentu kan Allah Maha Adil. Hisabnya Allah yang paling teliti. Allah kan bisa melihat ini karena lalai atau karena ketidaksengajaan. Astrea tadi ya. Apa?
Menstrea. Menstrea. Betul ya, menstrea. Tak kayak ceramah nanti. Misalkan saya terlambat gitu loh. Menstrea. Terus panitia enggak ngerti. Oh, apa menstrea iki? Saya bilang, karena saya tidak ada unsur kesengajaan. Sudah lanjut. Nah, ngurungi kucing. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kul hashishal ardi. Tidak dilepas untuk cari makan, dan ketika dikurung pun tidak diberi, hatta matat, sampai kucingnya mati. Apa yang terjadi? Udkhilatil mar'atu an-nara fi hirratin. Perempuan itu masuk neraka gara-gara kucing. Ada yang lagi masuk neraka. Anda tahu gara-garanya apa, Bu? Sombong, ujub, hasad, sama. Ada lagi yang masuk neraka karena urusan pemalsuan. Saya tidak ngomong ijazah ya, karena pemalsuan data. Saya tidak ngomong ijazah. Pemalsuan apa? Data. Begini. Dan ini saya ingetin betul yang kerja jadi notaris ya, mungkin diantara panjenengan punya teman atau mungkin panjenengan yang jadi notaris. Jangan pernah melakukan pencatatan palsu. Ini penyebab masuk neraka. Misalkan tidak ada kata-kata wasiat dibikin, seorang ibu telah berwasiat di depan notaris karena ibunya sudah tidak bisa apa-apa, ini belum meninggal tapi sudah di rumah sakit. Tidak bisa apa-apa, seharusnya kan jatuhnya waris. Anaknya curang, dibikin wasiat. Terus diteken oleh notaris. Maka notaris juga perlu hati-hati, tidak boleh sembarangan. Maka saya kalau punya teman notaris, mesti saya ingetin. Kalau ada kasus yang nampaknya ada kecurangan, walaupun duitnya besar, lebih afdol jangan diterima. Walaupun duitnya besar, karena biasa kalau curang-curang gitu duitnya menggiurkan. Kalau yang normal-normal ya biasa ya, jangan bikin pemalsuan, apalagi kalau memalsukannya di pasar pramuka. Dulu saya di Jakarta, Bu, tinggal dekat sana. Kenapa? Saya tinggalnya dekat situ, jadi saya tahu betul pasar pramuka itu kayak apa. Ada pasar pramuka obat, ada pasar pramuka ATK, percetakan segala macam. Itu dulu kalau KTP rusak dibawa ke sana, balik baru. Kalau SIM wajahnya burem dibawa ke sana, keluar orangnya glowing. SIM-nya tetap burem. Ya enggak lah ya. SIM-nya sudah baru, orangnya tetap burem. Memang bisa bikin ijazah korban banjir. Ijazahnya ada, tapi ya bukan yang tidak ada, ini ijazahnya ada, diperbaiki dengan kertas yang sama, dengan form yang sama, dengan stempel yang nyaris tidak ketahuan kalau itu beda. Jadi, tapi ijazahnya harus ada. Kalau ijazahnya tidak ada, yo jangan ya, hati-hati. Siapa itu? Sudah. Nah, maka hati-hati jamaah. Begini. Ayat ini menunjukkan kepada kita dua ilmu, khauf dan raja. Maka kita beribadah kepada Allah di antara dua sayap tadi. Kita ibadahnya raja, berharap sama Allah ibadah kita diterima. Tapi kita juga khawatir jangan-jangan ibadah saya tidak diterima. Nah, maka untuk kehidupan di dunia, antara ampunan Allah kita harapkan dan kita husnudzon Allah akan mengampuni kita, tapi juga ada kekhawatiran kalau sampai tidak diampuni akan mendatangkan azab yang sangat besar. Nah, untuk antisipasi ojo maksiat, ada jaminan tobat kita diterima? Yo, kalau kita ngomong untuk secara syariat pasti diterima, tapi hak menerima atau tidaknya tergantung siapa? Allah. Sementara Allah itu menerima dan menolak suatu amalan tidak ada kejelasan yang pasti bisa dilihat oleh mata. Artinya semua masih gaib. Maka hati-hati jamaah, hidup kita ini diantara khauf dan
roja. Mudah-mudahan sama Allah dosa kita diampuni, dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari azabnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menjadi hamba Allah yang terus istiqomah di atas jalan yang hak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, anugerahkan yang hak itu hak dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan yang batil itu batil dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta